Afwan, satu lagi, kita orang Indonesia katanya bermadzhab Syafi'i, apakah harus mutlak dan tidak boleh mengikuti mazhab lain? Mohon penjelasannya. Untuk kita ketahui, para sahabat dan tabi'in yang ada sebelum zaman ulama mazhab, itu mazhab siapa dia pakai? Mazhab siapa dipakai? Taib, memang sekarang ini yang berkembang 4 mazhab. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang dimaksud dengan mazhab adalah cara mereka memahami dalil, cara mereka menganalisa dalil. Dan bagi mereka para ulama yang sudah sampai ke puncak ijtihad, marhala ijtihad, tidak ada masalah. Nah, kalau bagi kita yang tidak bisa, maka kita ikuti cara mereka menganalisa. Hanya saja ternyata mereka berbeda di beberapa hal, bukan di beberapa, di banyak hal, bahkan berbeda lebih banyak daripada tidak berbedanya. Maka di sini boleh kita memilih yang kita rasa lebih dekat kepada kebenaran, meskipun standar mengukurnya susah juga. Andai dalam satu masalah kita bingung lalu mengikut salah satu pendapat, tapi dasar kita memilih betul-betul ingin mencari kebenaran yang lebih dekat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa. Yang berdosa adalah sengaja mencari mana yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Jadi sebelum membahas sudah ada kecenderungan, lalu pilihlah pendapat ya Rasul kau nak sesuai, lalu ini mencari bukan kebenaran, mencari pembenaran dari apa yang sudah kita yakini. Pernah saya sampaikan juga dulu di sini, kita ulang lagi, yaitu masalah campur aduk mazhab. Ada pertanyaan yang dulu dilayangkan, wajibkah bagi seseorang mengikuti mazhab tertentu, dan apa hukumnya campur aduk mazhab atau talfiq pada ibadah tertentu seperti salat? Kemudian dijawab ini oleh ulama mazhab Syafi'i sendiri, ulama Nawawi rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Kata beliau, walladhi yaqtadihi ad-dalilu annahu la yalzamuhu at-tamadhhub bimadhhabin bal yastafti man sya'a aw man ittafaq lakin min ghairi talaqqutin lirrukhasi, di kitab Rawdatul Talibin jilid 11 halaman 117. Yang dituntut oleh dalil adalah bahwasanya tidak mesti bagi seseorang bermazhab dengan mazhab tertentu. Diulangi, la yalzamuhu at-tamadhhub bimadhhabin, tidak mesti bagi seseorang bermazhab dengan mazhab tertentu. Akan tetapi boleh baginya meminta fatwa kepada siapa yang ia inginkan atau yang ia pas temui, akan tetapi tidak dengan niat mencari-cari keringanan. Disampaikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala tentang masalah ini juga, wala yajibu alaihi wa la 'ala al-mufti an yataqayyada bi ahadin min al-a'immatil arba'ati bi ijma'il ummah. Tidak wajib bagi seseorang, tidak juga bagi seorang mufti yang memberi fatwa terikat dengan salah satu ulama atau mazhab yang 4 menurut kesepakatan umat. Artinya tidak harus dalam masalah ini harus diikuti mazhab tertentu, tidak. Bahkan yang terjadi juga seperti di Arab Saudi, mereka mazhab Hambali, tapi dalam banyak masalah juga kita dapati bahawa Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin itu tidak mengikuti hal yang dikuatkan oleh mazhab Hambali dalam beberapa masalah. Bahkan ada saya dapati buku tertentu membahas tentang khilaf antara Syekh Ibn Utsaimin, antara Syekh bin Baz, Syekh Albani. Itu bukunya kurang lebih 500-an halaman. Artinya mereka andai merujuk kepada satu mazhab saja, tidak mungkin mereka berbeda, karena acuannya sudah ada. Uniknya lagi, di satu mazhab ada perbedaan. Nah, terus gimana kita akan bilang kita di satu mazhab ada perbedaan? Seperti di mazhab Syafi'i ini, perbedaan pendapat ulama tentang masalah qunut juga ada. Perbedaan pendapat ulama tentang masalah menjaharkan niat sebelum salat, ini masyhur. Perbedaan pendapat ulama tentang masalah, contohnya apa yang disebut dengan salat wusta, apakah salat asar, salat zuhur, salat subuh, ini juga masyhur. Artinya di mazhab tertentu, di mazhab Imam Ahmad kadang ada 4 riwayat yang tidak mungkin dikumpulkan. Ya. Dan perbedaan seperti ini bisa datang dari imamnya, sebagaimana Imam Syafi'i punya mazhab yang qadim, yang lama, lalu pindah ke Mesir 5 tahun sebelum beliau meninggal, lalu menyusun kembali mazhabnya, mazhab jadid. Beliau sendiri saja berbeda. Atau perbedaan ini lebih banyak
terjadi di ulama-ulama yang mewarisi ilmu para imam ini setelahnya. Maka ini sah-sah saja. Boleh tak boleh, boleh tak boleh. Kita ambil pendapat yang boleh, ternyata ada juga pendapat ulama lain di sana yang mengatakan boleh dan tidak ada khilaf di mazhab mereka. Maka tidak wajib. Kemudian apakah itu disebut campur aduk atau talfiq? Artinya sembarang saja serampangan? Bukan. Apa kata disebutkan dalam Mawsu'ah Kuwaitiyah Fiqhiyah, ammal akhdhu bi aqwalil a'immati fi masaila muta'addidatin falaysa talfiqan wa innama huwa tanaqqulun bainal madhahibi aw takhayyurun minha. Adapun mengambil pendapat para ulama dalam masalah berbeza, maka ini bukan talfiq, tapi berpindah dari mazhab ke mazhab atau memilih di antaranya. Yang tidak boleh adalah di satu masalah kita yakini dua, bilunan kalamak dawa kita pakai. Contohnya seperti apakah talak yang dilakukan oleh suami dalam keadaan haid jatuh atau tidak? Kita dalam mazhab Syafi'i meyakini jatuh. Tapi nanti awak ada ingin berpisah, anda kan ada pendapat ulama yang lain, anda usah aja jatuh. Begitu. Berarti ini berpindah karena hawa nafsu meluluskan kepentingan sendiri. Kalau dari awal sudah diyakini begitu, ya begitu. Kalau dia jatuh, ya jatuh. Ya, meskipun juga ada khilaf, tapi dalam mazhab Syafi'i dikuatkan jatuh. Ya. Maka ada saran di sini dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Apa kata beliau? Setiap yang kukatakan atau ada sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan perkataanku, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama dan jangan kalian mengikutiku. Siapa yang mengatakan? Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Adabus Syafi'i halaman 51. Dan ada juga di sini saya tutup dengan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, jika jelas bagi seseorang, contohnya si A, alasan yang menguatkan satu pendapat dari pendapat yang lain, boleh jadi karena dalil yang lebih rinci jika ia mengetahui atau memahaminya, atau karena ia melihat salah satunya lebih alim di masalah itu daripada yang lain, atau lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala pada ucapannya, lalu si A beralih ke pendapat dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Apa kata beliau? Lalu beliau sampaikan, fahadha yajuzu bal yajib. Maka ini boleh bahkan hukumnya wajib kalau ternyata kebenaran itu sudah nampak, meskipun itu bukan di pihak kita. Kita ikuti. Maka ini yang disampaikan oleh para ulama kita.